Wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk bersilaturahim di sini dalam kegiatan pelatihan optimalisasi background untuk pembelajaran yang menyenangkan. Sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, yang saya hormati narasumber kita pada malam hari ini, Super Trainer dari Wayground Indonesia, Bapak Muhammad Endi SPD, yang terhormat Bapak Ibu guru hebat yang dengan semangat luar biasa hadir pada malam hari ini. Baiklah Bapak guru hebat semuanya, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dan membuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, yaitu Bapak Nasria SSI. Kepada Bapak Nasria SSI dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber serta fasilitator kegiatan kita pada malam hari ini, tentunya rekan-rekan guru, tenaga pendidik, serta seluruh peserta pelatihan yang hadir dalam Zoom meeting kita pada kesempatan hari ini. Pertama, ada bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan sehingga dalam kesempatan ini kita selalu dan senantiasa dalam limpahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul secara daring pada malam hari ini, tentunya dalam kegiatan optimalisasi background untuk pembelajaran yang menyenangkan. Salawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru yang hebat, yang senantiasa mencerdaskan anak-anak bangsa dimanapun posisi dan berada, terutama kita di Kabupaten Natuna, yang tentunya berada di pulau terluar, menjaga Indonesia di ujung perbatasan dengan tentunya tidak mengurangi kualitas pendidikan kita di daerah-daerah kepulauan. Saya ingin mengawali sebuah quote dalam kesempatan ini. Belajar itu seperti melaut di Natuna atau seperti memancing di laut Natuna. Kadang-kadang tenang, kadang-kadang bergelombang, tapi selalu membawa kita ke tujuan. Tentunya dalam kesempatan ini pemerintah Kabupaten Natuna, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, akan terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan kita, tentunya dalam hal inovasi pembelajaran serta kompetensi guru. Di seluruh wilayah termasuk daerah kepulauan, terutama kalau kita di terluar kan seperti di Pulau Seruan, Kerdau, Pulau Panjang, itu daerah-daerah yang memang basis pendidikan kita jauh. Saya kalau di Pulau Seluar saya belum pernah sampai, tapi kalau di Natuna ini insya Allah daerah lain sudah pernah sampai semua. Seluar saya belum. Insya Allah suatu saat saya akan sampai ke sana insya Allah nanti. Amin ya Rabbal. Selanjutnya siapa? Kami dari Dinas Pendidikan tentunya menyadari betul
salah satu tantangan utama kita dunia pendidikan di Kabupaten Natuna adalah terkait dengan disparitas dan akses kualitas pembelajaran. Ini memang kita sangat minim ya dalam hal peningkatan kompetensi guru, terutama kami dari Dinas Pendidikan. Ya tentunya, tapi hari ini kita bisa belajar di mana dan kapanpun, ya. Kita tidak dulu seperti zaman-zaman sebelumnya, sebelum booming ya, sebelum booming Zoom meeting dan lain sebagainya. Sebelum booming ini, dulu kita ingat misalkan ketika ingin sidang Bapak Presiden kita Soeharto minta keterangan Pak Habibie dari Jerman, saya itu suatu yang wah, tapi hari ini tidak. Kita di Pulau Terluar hari ini bisa memanfaatkan, bisa bertatap muka melalui dalam jaringan ini. Kami mendorong tentunya lahirnya transformasi digital pendidikan agar proses belajar mengajar kita tidak hanya efektif, tapi juga menyenangkan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hari ini kita mengawali ini dengan baik. Mudah-mudahan ke depan kita semakin baik pendidikan kita di Kabupaten Natuna. Program pelatihan seperti yang kita lakukan malam hari ini merupakan upaya mewujudkan Natuna cerdas dan berbudaya digital. Visi yang sejalan dengan arah kebijakan pendidikan nasional seperti Merdeka Belajar, guru penggerak, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini tentu tentu menuntut inovasi dari guru, daya gerak guru semuanya, bagaimana memodifikasi pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita mengenal platform Wayground, merupakan salah satu platform inovasi pembelajaran berbasis digital yang berpotensi besar untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan kreatif. Di dalam platform digital ini tentunya guru pertama bisa belajar, bisa mendesain kegiatan belajar yang berbasis proyek dan kolaboratif. Terus selanjutnya bisa menyajikan materi dengan cara yang lebih visual dan menarik. Berikutnya mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan eksploratif dalam menemukan pengetahuan. Artinya, berbagai platform, terutama Wayground, ini bisa kita gunakan dalam menumbuhkan semangat daripada peserta didik kita, bagaimana untuk belajar, senantiasa belajar dalam menuntut ilmu atau di bangku-bangku sekolahnya. Pembelajaran yang menyenangkan bukan berarti tanpa arah, tetapi justru pembelajaran yang menggugah minat, menantang daya pikir, dan tentunya membentuk karakter pelajar Indonesia yang Pancasilais mungkin ya. 8 kebiasaan anak Indonesia hebat itu tentu kita terapkan di masing-masing di masing-masing satuan pendidikan kita. Kami dalam kesempatan ini tentunya berharap melalui pelatihan kita pada hari ini kepada Bapak Ibu guru kita, tentu kita berharap dapat memahami pelatihan kita pada kesempatan ini, walaupun dalam Zoom meeting, dalam ruang melalui jaringan, dalam ruang Zoom meeting ini, tetapi bisa memanfaatkan platform dan potensi background secara optimal. Kedua, mengintegrasikan dalam RPP atau modul ajar di kelas masing-masing. Berbagai praktek baik kepada rekan sejawat agar inovasi pembelajaran menyebar luas di lingkungan kita. Artinya secara bertahap kita terus berinovasi, terus mengembangkan diri, terus berbagi kepada teman-teman sejawat dalam rangka mengembangkan pendidikan di Kabupaten Natuna. Mungkin dalam kesempatan ini mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan.
Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna akan terus mendukung kegiatan peningkatan kompetensi guru, baik secara daring maupun luring, agar kualitas pendidikan Natuna terus meningkat seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan zaman. Tentunya Dinas Pendidikan juga berupaya keras dengan kondisi kita yang terbatas, dengan kondisi anggaran kita yang terbatas, kita berupaya dan alhamdulillah hari ini dari Pak Muhammad Endi selaku narasumber telah membersamai dari apa namanya Wayground Indonesia. Wayground Wayground Indonesia mulai membersamai Wayground Indonesia untuk turut serta bagaimana pendidikan di Kabupaten Natuna ini meningkat dan bermutu tentunya. Saya juga mengucapkan dengan kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, narasumber dan seluruh peserta yang telah meluangkan waktu mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Ini peserta kita dari Natuna semua atau dari luar? Ada dari luar juga, Pak? Selain dari Natuna, Pak, memang dominan dari Natuna, ada dari Batam dan Lingga, Pak. Ada 3 kabupaten yang Batam, bergabung dengan kita. Siap, alhamdulillah ya. Bisa membersamai kita pada malam hari ini. Baik. Tentunya harapan kita pada malam hari ini adalah mudah-mudahan pelatihan ini dapat memberi pengetahuan baru, semangat baru, dan inspirasi baru bagi dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Riau umumnya. Artinya kita pelan-pelan secara bertahap belajar, terus mengembangkan diri. Mengakhiri arahan atau sambutan saya pada malam hari ini, saya ingin kembali membuat quotes kata-kata, kalau laut bisa menyatukan pulau-pulau di Natuna atau di Kepulauan Riau, maka teknologi juga bisa menyatukan semangat belajar anak-anak kita di pulau-pulau terluar. Mari kita ciptakan ruang belajar yang hidup, interaktif, dan bermakna. Wayground bukan sekedar platform, ini gerakan pendidikan masa depan kita. Mudah-mudahan kita dari Natuna juga bisa mengambil bagian. Dari Natuna tentunya kita ingin dari Natuna into Indonesia untuk pendidikan yang berkualitas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan optimalisasi Wayground untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan, saya nyatakan dibuka. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nasria SSI. Jadi luar biasa sekali, belajar itu ibarat melaut di Laut Natuna. Kadang tenang, kadang bergelombang. Jadi itu selaku pendidik, ya memang sudah seharusnya lah kita bergerak, mengatur strategi agar bisa mencapai tujuan dengan selamat. Salah satunya dengan pemanfaatan platform Wayground ini. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, langsung saja ya kita masuki ke acara pokok kita pada malam hari ini, yaitu paparan materi. Untuk malam hari ini, karena nanti kita akan ada 3 malam berturut-turut insya Allah, jadi malam hari ini kita ke yang agak ringan-ringan dulu, yaitu pengenalan Wayground dan fitur Wayground itu sendiri. Baik, kepada narasumber kita, super trainer dari Wayground Indonesia, Bapak Muhammad Endi, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Santri yang telah membawakan agenda kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Nasria yang telah hadir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna telah membersamai kita pada malam hari ini, Pak. Jadi alhamdulillah Pak, peserta kita sampai malam hari ini hampir 60 peserta Pak dari 3 kabupaten kota tadi. Dominan memang dari Natuna. Kalau kecamatannya Pak lebih dominan lagi Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Pulau Seluan Pak. Jadi alhamdulillah rekan-rekan guru Pak hadir dan semangat untuk membersamai pada malam hari ini Pak. Jadi sejujurnya kami sangat mengharapkan Bapak masih terus bersama kami pada malam hari ini Pak. Cuman mungkin karena malam ini adalah malam
liburnya Bapak. Mungkin sekarang kabarnya Lebur, Pak, berada di lebur Pulau saya di Tiga, Pak. ya Pak ya. Siap. Baik, Jika Pak. ada agenda selanjutnya, kami persilakan Pak, tidak apa-apa untuk meninggalkan room. Tapi sebelumnya Pak, mohon izin kita minta dokumentasinya dulu Pak. Ini ada 2 halaman untuk di Ya. dalam room ini. Jadi Bapak Ibu yang mau yang bersedia menghidupkan kameranya, silahkan dinyalakan kameranya. Kita akan mengambil beberapa screenshot dokumentasi kita pada malam hari ini. Nanti kalau udah kemalaman kan mana tahu ada yang mau makan malam sambil kan. Jadi udah susah. Mumpung Pak Sekretaris masih semangat nih menemani kita pada malam hari ini. Baik, slide pertama saya ambil 1, 2, 3. Sekali lagi slide pertama 1, 2, 3. Bisa kasih kode Wayground-nya, Pak? Bapak Ibu semua? Ya, seperti ini. Wayground. Saya sambil untuk screenshot jadi tidak bisa pakai kode. 1, mari Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi di slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Nasria SSI. Baik, mohon izin Bapak Ibu semua. Mungkin sebagian sudah ada kenal dengan saya. Izin menyapa Bapak Ibu yang sudah kenal Pak Andika, rekan saya, Pak Andika dari SD Negeri 009 Mekar Jaya. Apa kabar Pak Andika? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Ada Ketua PGRI Cabang Bunguran Utara, Pak Haji Wan Ahmad Hidayat juga membersamai kita. Ada Bu Yuli Sadana. Pak Haji sehat, Pak Haji? Mic-nya belum dinyalakan, Pak Haji. Alhamdulillah sehat Pak Endi. Beserta Bapak Ibu yang lain, Bu Wan Eli Nuriati, Bu Ujinah dari SDN 002 Selading, dan Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat bergabung. Serta Bapak Ibu yang belum kenal, mungkin mohon izin saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Endi, Bapak Ibu. Saya super trainer dari Wayground Indonesia. Yang sebelumnya adalah Quizizz Indonesia. Jadi Quizizz sekarang bertransformasi, berubah nama menjadi Wayground Indonesia. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Senang sekali Bapak Ibu, saya berjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam room virtual ini dalam agenda optimalisasi Wayground untuk pembelajaran yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah disebarkan ke grup, bahwasanya kita akan melalui 3 malam, insya Allah. Agenda kita malam hari ini intinya adalah pada pengenalan Wayground dan fitur Wayground. Kita ringan dulu malam hari ini Bapak Ibu karena mohon izin, Masya Allah. Bu Santri tahu, mungkin ada Ibu Ujinah juga tahu, saya baru menyeberang dari Pulau Seluan Bapak Ibu. Cuacanya Masya Allah. Kalau dilihat dari daratan ini senyap-senyap saja, pas di lautnya ya Allah. 2 jam perjalanan. Karena saya juga harus menghadiri kegiatan selanjutnya di tempat lain. Jadi saya diperintah tugaskan uh, ke Kota Batam. Jadi eh, namun itu tidak menyurutkan semangat saya Bapak Ibu untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua mengenai Wayground Indonesia. Jadi Quizizz, nah sekarang sudah berubah menjadi Wayground Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui hal ini. Kalau mau menyalakan mic silahkan Bapak Ibu. Kalau mau mengetik di kolom chat juga silahkan. Sudah misalnya seperti itu.
Sudah tahu dengan Wayground Bapak Ibu? Sudah pernah menggunakannya? Silakan Bapak Ibu diketik sudah pernah atau belum pernah. Nampaknya Bu Uji Nayati ini sudah pernah menggunakannya, Bu. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Ya, jelas Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas saya lanjut. Jadi Bapak Ibu, ini saya izin langsung share screen. Kita akan secara langsung mengenal daripada fitur Wayground yang terbaru saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berhasil login, maka Bapak Ibu akan berada di posisi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk tampilan sekarang ini mungkin kita akan sedikit berbeda Bapak Ibu. Sedikit berbeda karena akun yang saya miliki adalah akun untuk super trainer, akun premium. Tapi Bapak Ibu, kabar baiknya adalah untuk Bapak Ibu semua dari pendidikan, tentu pendidikan yang memiliki akun belajar ID atau akun belajar ID-nya aktif, maka Bapak Ibu bisa menggunakan fitur premium dari Wayground Indonesia Bapak Ibu. Jadi semua fitur yang ada di sini bisa dimanfaatkan oleh semua guru di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu caranya adalah dengan login akun belajar ID-nya seperti ini. Hal pertama yang harus kita buka adalah Wayground Indonesia, wayground.com. Sorry Bapak Ibu. Bapak Ibu share screen saya yang lain apakah muncul? Baik Bapak Ibu, saya ulangi. Yang di share ini hanya satu. Saya harus share semua. Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau misalnya lupa tidak hafal dengan alamatnya Wayground, maka kita ketik saja Wayground Bapak Ibu. Kita ketik Wayground, lakukan pencarian, maka nanti diarahkan ke sini Bapak Ibu. Quizzes is now Wayground. Jadi Bapak Ibu, ini kita buka, kita klik, nanti ada pilihan untuk login di sini Bapak Ibu. Nah, di sebelah kanan kita pilih login. Lalu gunakan atau lanjutkan dengan akun belajar ID yang ini Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan yang tiga ini kalau memang kita tidak membeli secara premium, uh, maka akun kita akun basic Bapak Ibu. Akun basic yang tidak bisa kita gunakan fitur-fitur Wayground yang lainnya. Fiturnya terbatas.
Jadi kalau kita lanjutkan dengan akun belajar ID, nah silakan diketik akun kita misalnya kalau saya Muhammad Endi 90, guru SMP belajar.id. Nah, ini akun akun guru, mungkin akun guru Bapak Ibu akan berbeda. Kalau untuk yang SD, misalnya di sini akan berubah menjadi nama Bapak Ibu dan kode di akhirnya @guru.sd.belajar.id. Jadi akun belajar ID masing-masing Bapak Ibu semua. Lanjut, masukkan passwordnya. Oke, ini karena saya belum login di profil Google Chrome, maka ini diminta login lagi. Kita login saja Bapak Ibu dengan akun belajar ID kita. Kemudian lanjutkan dengan memasukkan password yang kita miliki. Klik next atau tekan enter di keyboard. Kita tunggu proses sampai selesai. Jadi Bapak Ibu di rumah yang menggunakan laptop boleh sambil praktek, sambil mengerjakan, mengikuti instruksi yang telah saya share di screen Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Ini informasi mengenai perubahan fitur dari Wayground Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu seperti ini tampilan pertama kita. Jadi di sini ada keterangan basic. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ini eh, masih berfungsi premium untuk Bapak Ibu yang menggunakan akun Belajar ID. Oke, jadi kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman utama seperti ini. Jadi ada 3 pilihan di sini yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah membuat sendiri penilaian, presentasi, video untuk pembelajaran, untuk analisis pertanyaan, serta flashcard. Jadi yang sering kita gunakan di quizzes itu adalah di penilaian Bapak Ibu yang dulu. Nah, sekarang sudah ada presentasi. Oke, ini juga sudah lama fiturnya sebenarnya, cuman dia jarang digunakan. Nah, sekarang ada lagi fitur video. Jadi video ini Bapak Ibu ketika siswa kita berikan video, di tengah-tengah video itu nanti akan muncul pertanyaan yang bisa dijawab oleh siswa langsung dan langsung terkirim ke guru ada nilai dari jawaban siswa kita. Jadi video ini bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Jadi PR di rumah misalnya tidak payah lagi kita uh, memberi berupa catatan Bapak Ibu. Jadi bisa kita gunakan fitur video dari Wayground Indonesia. Demikian juga dengan fitur analisis ini dan fitur flashcard. Flashcard ini seperti game juga Bapak Ibu. Misalnya kalau kita buka di bagian depannya simbol A, di bagian dalamnya ada simbol B kecil misalnya. Nah, nanti semua fitur ini Bapak Ibu malam besok kita akan belajar tentang video dan yang terakhir kita akan memanfaatkan fitur AI-nya nanti. AI itu akan membantu mempercepat pekerjaan Bapak Ibu semua. Kalau di fitur di menu yang ketiga, yang kedua ini, kalau tadi yang pertama buat, yang kedua cari. Cari ini adalah maksudnya Bapak Ibu kita mencari eh, entah itu video penilaian, presentasi atau video Bapak Ibu di bank milik Wayground Indonesia. Hasil karya dari seluruh guru di Indonesia. Kita ketik topik yang mau kita cari misalnya sesuai dengan pembelajaran kita.
Misalnya di SMP kelas 7 sains atau IPA ini kan. Jadi kita ketik saja tumbuhan biji terbuka misalnya. Maka nanti Bapak Ibu akan muncul banyak pilihan yang berkaitan dengan apa yang kita cari tadi di sini. Ini dia. Kalau kita cari penilaian, maka yang muncul yang khusus untuk penilaian-penilaian saja. Artinya berupa soal-soal Bapak Ibu. Nah, ini ada soal, misalnya tumbuhan berbiji itu ada 20 soal. Kalau presentasi, maka ada yang berupa presentasinya saja. Kelebihan presentasi pada Wayground Indonesia ini adalah di sela-sela presentasi, maka kita bisa munculkan pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Munculkan pertanyaan, soal-soal yang bisa dijawab oleh siswa kita. Nah, jadi presentasi ini lebih interaktif. Dan sehingga kalau sudah interaktif, menarik untuk siswa. Demikian juga video ini juga muncul. Video-video yang sudah dihasilkan oleh guru-guru seluruh Indonesia. Ini melalui pencarian Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah melalui unggahan. Unggahan ini Bapak Ibu maksudnya berupa dokumen, slide, worksheet, atau dokumen apapun kita unggah ke dalam Wayground. Nanti Wayground akan memberi kita atau menganalisis apa yang kita unggah, misalnya sebuah materi, maka nanti yang akan muncul bisa berupa pertanyaan-pertanyaan tentang materi tersebut. Kalau kita unggah video juga bisa Wayground bantu untuk menghasilkan pertanyaan-pertanyaan dari video yang kita unggah. Jadi Bapak Ibu, ini fitur di halaman depan. Kemudian di bagian perpustakaan Bapak Ibu, ini adalah apa yang sudah pernah kita buat. Ini yang pernah saya buat 1 bulan lalu, refleksi tim, video interaktif IPA kelas 5, dan yang lainnya. Ada ice breaking, dan konten-konten yang sebelumnya yang sudah pernah saya buat bahkan 2 tahun, 2 bertahun-tahun lalu. Berarti sudah lama sekali ya Bapak Ibu. Kemudian ada fitur em, di sini sesi. Fitur sesi ini adalah Bapak Ibu apa yang sudah pernah kuis atau Wayground. Sekarang Wayground ya. Kuis yang atau penilaian yang sudah pernah kita kerjakan bersama anak didik kita terangkum di sini semua. Jadi semuanya ada di em, database kita semua. Di sini Bapak Ibu sumbernya. Nanti kita akan mengulik satu persatu ini Bapak Ibu malam besok dan lusa insya Allah kita masukkan ke sini hasil dari apa yang sudah pernah kita lakukan. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan sambil diketik atau melalui WhatsApp group juga boleh. Jika memungkinkan waktu untuk saya jawab di saat live Zoom ini akan saya jawab. Kalau tidak mungkin nanti akan saya jawab melalui WhatsApp group. Kita akan tetap lanjutkan diskusi di WhatsApp group kita. Kemudian Bapak Ibu, saya ada ice breaking sebentar. Mungkin Bapak Ibu yang ingin mencoba join, silahkan.
Sebentar Bapak Ibu, saya mencari es breaking yang sudah disiapkan. Silakan Bapak Ibu, boleh dicoba untuk joinmyquiz.com. Masukkan kode 711145. Sudah ada 2 orang yang bergabung, 3 orang. Sebentar ya Bapak Ibu, ini ada kendala. Tiba-tiba hilang nih.
Bapak Ibu, silakan kita ulang. joinmyquiz.com, nah, lalu masukkan kode 365778. Bapak Ibu yang baru bergabung, nah saat ini kita sedang simulasi ataupun ice breaking. Nah, untuk kita akan mencoba menggunakan salah satu penilaian sebenarnya untuk di fitur Wayground Indonesia ini. Silakan Bapak Ibu yang baru bergabung juga untuk join di myquiz.com. Malam hari ini belum ada hadiah Bapak Ibu. Nanti malam terakhir insya Allah ada door prize untuk Bapak Ibu yang ikut partisipasi. Malam ini belum. Kalau dua orang, Bu Yeni, Bu Desi. Pak Endi boleh cek di kolom obrolan, Pak, ada beberapa pertanyaan. Ya, baik Bu. Sebentar. Dia mulai hang nih, Bu Santri. Bu Yuli, Waikron belum, kalau Quizizz sudah. Jadi Quizizz sekarang Bu Yuli sudah berubah nama menjadi Waikron Indonesia. Tidak ada yang terlalu banyak berubah selain daripada logo dan nama. Cuman ada penambahan beberapa fitur sesuai kebutuhan guru. Jadi ada beberapa masukan dari guru untuk menambah fitur yang mendukung pembelajaran di kelas sehingga terciptalah Wayground. Wayground ini menandakan semangat untuk transformasi digital dalam pembelajaran di Indonesia. Ini yang pernah disampaikan oleh Pak Umar Aziz, Head Officer Wayground Indonesia. Dan ada beberapa Bapak Ibu yang belum pernah menggunakannya. Apakah di dalam Wayground ini ada materi PAI juga, Pak? Kalau kita mencari melalui fitur pencarian, Bapak Ibu, boleh kita coba apakah ada fitur materi untuk pendidikan agama Islam. Seharusnya Bapak Ibu lengkap. Ini seharusnya ada untuk pendidikan agama Islam. Tergantung kelasnya, di kelas apakah di TK, SD, maaf di SD, SMP atau SMA, Bapak Ibu. Sudah berapa orang yang join? 14. 2 menit lagi Bapak Ibu. Eh, kita nanti kita akan coba Ibu Siti Mulyatun dari SDN 02 Kerdau. Kita akan coba nanti cari materi PAI. Kalau misalnya tidak ada materi PAI, kesempatan kita Bu untuk menjadi kontributor di sana. Kita buat materi PAI, nanti apa yang sudah kita buat itu otomatis tersebar ke seluruh guru Indonesia. Assalamualaikum Pak Hendi, kalau untuk fitur siswa fungsinya apa? Fitur siswa ini untuk mengalihkan kita sebagai siswa nanti Bu Junitania. Misalnya saya sebagai guru nih sekarang nih sebagai admin saya mau join. Sementara mau join buka Wayground langsung ke akun saya. Jadi kan tidak bisa untuk em, join quiz gitu. Jadi sehingga gunakan fitur siswa.
Gunakan fitur siswa untuk login di kuis sebagai siswa. Kalau fitur siswa yang bagian bawah, Bu Junitania, itu beda lagi. Itu adalah fitur kelas, sebagaimana kelas atau komunitas kita di em, Google Classroom. Jadi nanti di situ kita bisa masukkan siswa kita, nama-nama siswa di kelas kita. Nanti kita bisa memberi tugas kepada siswa kita. Kalau pernah menggunakan Google Classroom, itu sama fungsinya, Bu Junitania. Sudah ada yang mau bergabung lagi? Kalau tidak kita mulai Bapak Ibu. Kita coba mulai. Sambil saya izin 1 menit.
Selamat untuk Bu Santri, Bu Zinah peringkat kedua dan Ibu Junitania peringkat ketiga. Nah, ini Bapak Ibu, jadi hasil rata-rata per kelas, kalau dilihat dari nilai kelas sebanyak 15 siswa tadi. Nah, ini ada yang join join ulang mungkin ini. Nah, penasaran untuk mengerjakan ulang misalnya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi Bapak Ibu, nilai rata-rata kelas itu 59%. Tadi ada sekitar 60%. Kok bisa dia turun ke bawah? Karena ini ada penambahan dua orang siswa lagi tadi. Tapi nilainya 0%, sehingga turun. Jadinya rata-rata kelasnya kita. Nah, kemudian dari sini langsung kita bisa lihat ringkasan hasil analisis setiap soal yang dikerjakan siswa. Bu Santri mengerjakan soal nomor 1, itu benar semua. Nanti di bagian akhir akan nampak beberapa soal salah, ini belum dikerjakan. Kemudian eh, belum dikerjakan atau waktunya habis yang bagian ini, sesuai dengan tanda yang diberi di atas nih. Oke. Kemudian kalau seandainya di sini ada hijau, biru, itu artinya tidak nilai. Jadi di sini sepertinya semuanya dinilai, Bapak Ibu. Oke. Kemudian, nah ada fitur bisa kita kirim hasilnya ini secara langsung untuk orang tua, email orang tua. Kita kirim email orang tua. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya sekolah kita sudah menerapkan sistem seperti ini, bisa kita minta database email orang tua. Nah, nanti akan terkirim secara langsung ke orang tua hasil ujian siswa atau hasil penilaian siswa seperti ini. Ini analisis dari masing-masing pertanyaan tadi. Berapa yang benar? Ada 8 benar, 7 salah. Ya, dari hasil analisa seperti ini Bapak Ibu bisa memperkirakan soal-soal ini apakah terlalu mudah, cukup mudah atau sulit bagi siswa. Misalnya ini soal yang kelima ini 11 yang benar, 3 yang salah. Kemungkinan soal ini terlalu mudah atau soal ini memang siswa sudah menguasai. Seandainya ini adalah di pembelajaran di kelas kita, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada soal yang banyak salah, maka ini juga jadi pertanyaan bagi kita, refleksi bagi kita, apakah soal kita ini terlalu susah sehingga siswa banyak yang salah. Nampaknya dari yang ice breaking ini rata-rata 50% Bapak Ibu. Ya, hampir 60%. Tapi sesuai tadi yang ini ya, 59%. Karena tidak ada yang kurang dari 5 atau 6 siswa yang salah. Ya, 8, 9, paling rendah, paling sedikit. Yang benar maksudnya paling sedikit benarnya 10, 9, 13, 11. Nah, jadi banyak benarnya Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti hasil ini juga tersimpan di bagian, sebentar saya share lagi. Oke, berarti share-nya sudah nih. Di bagian sini Bapak Ibu, di sesi. Seharusnya masuk di sini. Baik Bapak Ibu, sudah uh, 25 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu di ini hasil dari yang tadi Bapak Ibu ya. Kita akan lanjutkan di bagian beranda. Jadi Bapak Ibu, ice breaking tadi saya peroleh dari sini Bapak Ibu melalui fitur pencarian dari sumber data yang ada di Background Indonesia. Oke, sambil menjawab pertanyaan dari Ibu dari Kerdau tadi, apakah ada materi PAI? Kita coba Bapak Ibu, misalnya materi PAI apa itu?
Hmm, ada ini kayak tentang wudhu, taharah, wudhu. Oh ya, kita rubah dulu di sini Bapak Ibu supaya lebih spesifik. Kalau misalnya tidak ada mata pelajaran kita di sini, kita gunakan yang lainnya. Kemudian kita sesuaikan. Kalau kita di SD, mungkin kita coba kelas 6. Kemudian wudhu PAI. Kita coba Bapak Ibu dengan kata kunci wudhu PAI. Ya, ternyata ada Bapak Ibu. Ini ada untuk TK. Wudhu satu pendidikan agama Islam. So, ada 10 pertanyaan untuk TK PAUD. Kemudian untuk SMP ini nampaknya kelas 7 ada 15 pertanyaan. Seperti ini Bapak Ibu. Penilaian praktik wudhu PAI kelas 7. Yang kita cari tadi SD kelas 6. Nah, jadi Bapak Ibu dari seperti ini bisa kita sesuaikan. Ini presentasinya Bapak Ibu. Bagian bawah agak kita turun ke bawah. Ini ada presentasi tentang materi wudhu PAI kelas 3 SD. Ini kelas 9 untuk SMP. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi hasil pencariannya seperti ini. Ternyata materi PAI ada dari Wayground Indonesia ini. Contoh kita ambil satu. Coba kita lihat PAI wudhu untuk kelas 4 SD. Kadang mungkin Bapak Ibu penasaran kalau misalnya kan pendidikan agama Islam ini kadang ada ayat Al-Quran yang harus ditampilkan. Jadi biasanya untuk mengakalinya ayat Al-Quran tersebut dijadikan gambar terlebih dahulu Bapak Ibu. Sehingga gambar itu diupload ke dalam form soal seperti ini di sini. Jadi nanti kita akan praktikkan mengenai cara pembuatan soal itu Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang belum pernah mencoba. Nah, ini Bapak Ibu soal yang kelas 4 tadi yang kita cari tadi. Nah, kategorinya merupakan asesmen penilaian oleh Ibu Fitri Rohani. Nah, ini ada temanya nih, Religious Studies kelas 4, 2 kali dimainkan. Em, Termasuk kategori mudah yang ini. Nah, kalau kita mau ambil ini gimana? Caranya kita salin edit. Kita salin edit. Kalau mau eh, kita edit. Kalau tidak mau langsung saya pakai kayaknya sudah pas nih Pak. Berarti kalau memang sudah pas seperti ini cocok ya sudah langsung mainkan. Kita mainkan langsung seperti tadi Bapak Ibu, seperti ice breaking yang kita lakukan. Nah, kalau ternyata kita tidak bisa langsung nih, anak-anak tidak bawa HP misalnya, bisa kita tugaskan mereka kerjakan di rumah menggunakan HP mereka di rumah. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, tidak punya HP, tidak punya akses internet, ini juga masih bisa kita gunakan namanya paper mode atau moda kertas. Artinya siswa akan memegang satu kertas saja dan guru akan melakukan scanning. Scan ke siswa tersebut sehingga nanti terekam juga di Wayground. Jadi moda kertas dia offline tapi di gurunya online. Tapi tetap untuk guru membutuhkan akses internet dan gadget atau handphone. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk PAI ini kita contohkan ini mau kita gunakan untuk ujian pakai kertas biasa yang manual juga bisa Bapak Ibu. Jadi kita gunakan fitur download. Kalau simpan, fiturnya ini tersimpan di arsip kita. Kalau sebarkan, berarti ini mau kita bagi ke guru atau bagi ke siswa. Ini untuk review, untuk kita lihat hasilnya pertanyaan kita ini. Nah, ini tugas atau PR. Kalau kita pilih, maka ini akan menjadi PR untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu dapat jadi PR-nya seperti apa? Ketika ketika kita klik tugaskan PR seperti ini, ya, belum muncul nih.
Ya, ini kita coba berikutnya. Misal tadi, ya. Jadi Bapak Ibu, setiap siswa yang sudah mengerjakan pernah join di Quizizz, maka namanya terekam di sini ya Bapak Ibu. Rekam seperti ini, asalkan siswa tersebut login dengan akun belajar ID mereka. Jadi Bapak Ibu, ini PR, ini kita lanjutkan. Jadi yang tadi lanjutkan sampai di sini kita tidak menggunakan kelas karena anggap siswa kita hanya berada di WhatsApp group saja. Jadi tenggat waktu kita atur di sini Bapak Ibu. Misalnya waktunya 1 hari saja, 1 minggu atau 2 minggu. Atau tidak ada tenggat waktu. Kita pilih tidak ada tenggat waktu. Atau kita mau ini 2 minggu harus siap. Kalau 2 minggu siap, maka kita buat tanggal berapa selesainya. Jam berapa. Kalau 2 minggu dari sekarang, 7 November berarti. Ini dia. Oke. Jam berapa? Kita atur nih jam 9 malam. Jam 9 malam. Ini sudah otomatis Bapak Ibu. Maka kita pilih simpan dan tutup. Oke. Yang ini untuk diferensiasi pengaturan. Nah, ini adalah fitur terbaru dari Waycross Indonesia. Oke, misal seandainya ada siswa kita yang mengalami, misalnya ini kan ada dukungan untuk jenis huruf siswa yang disleksia, yang kebingungan dengan membedakan antara huruf B dan D misalnya, atau huruf Q dan P. Biasanya bisa menggunakan fitur ini Bapak Ibu. Kemudian kita jadikan sebagai nilai atau latihan, misalnya untuk penilaian Bapak Ibu. Berapa kali siswa kita bisa mengerjakannya? Kita pilih default atau kita pilih sekali saja, atau boleh mereka mengulang sebanyak 2 kali. Jadi siswa kalau misalnya pengerjaannya terbatas hanya 1 kali atau 2 kali seperti ini, Bapak Ibu, pengerjaan ini siswa tetap harus login untuk mengerjakan soal. Ini tujuan penguasaan, tetapkan penguasaan. Ini semacam KKM ya, minimal 80% atau 90%. Jadi misalnya mereka boleh mengerjakan 2 kali minimal eh, sampai minimal 80% nilai mereka, Bapak Ibu. Oke, pertanyaan boleh diulang 2 kali, kita atur di sini 2 kali. Dan pengaturan lainnya. Kemudian sampai ke bawah langsung kita tugaskan. Kalau Bapak Ibu tidak mau repot dengan pengaturan yang di bawah ini, maka pengaturan standar atau bawaan dari fitur ini langsung kita klik di bagian kanan atas ini tugaskan PR. Itu artinya siswa hanya mengerjakan dalam waktu di standarnya adalah 1 hari, karena tadi di sini checklistnya otomatis 1 hari. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah, kita langsung tugaskan. Tunggu proses loadingnya sampai selesai. Ya, ini lalu siswa akan diberikan link seperti ini Bapak Ibu. Pilihannya boleh gunakan kode yang ini. Kita minta siswa join menggunakan kode ini atau kita langsung salin link, kemudian kita bagikan di WhatsApp group siswa. Salin link kita bagikan ke WhatsApp grup siswa, maka siswa akan mengerjakan
tugas ini Bapak Ibu. Tugas PAI untuk berwudu. Baik, Bapak Ibu, saya akan coba sambil untuk mengecek di pertanyaan. Ini sudah. Untuk membuat kelas, bagaimana caranya mengundang siswa untuk masuk ke kelas yang sudah kita buat? Pak, macam mana mau masuk di background tadi? Apa kita sign in ya? Yang bagian mengenai pemanfaatan fitur kelas, nanti kita akan bahas di lain kesempatan ya, Bu. Nah, nanti ini kita akan bahas, kita singgung mengenai pembuatan kelas. Kalau untuk masuk untuk Ibu Sunara, masuk ke Wycron tadi memang kita lakukan login, Bu. Buka Wycron lalu login menggunakan akun Belajar ID. Sinyal kurang bagus, Bu Eva Krisna. Apa nama kuis ini, Pak? Apa nama kuis? Yang tadi, Bu ya, login kuis ice breaking tadi mungkin maksud Bu Lili. Tadi ice breaking Bu Lili sudah selesai kita laksanakan. Banyak yang Bu Sunara belum bisa join. Makanya. Bu Ida, Bu Ida. My screen. Maaf Bapak Ibu, saya stop share screen-nya dulu karena ini banyak sekali yang terbuka. Oke. Oke, kita ada waktu 1 menit. Saya coba lagi. Ada pertanyaan tadi, bagaimana login ke Quizzes. Saya akan coba keluar dulu. Sebentar Bapak Ibu, saya share screen lagi. Share screen. Misalnya ini yang akun saya. Saya keluar dulu. Jadi Bapak Ibu, kita menggunakan browser Google Chrome untuk yang menggunakan laptop atau desktop seperti ini. Kalau Bapak Ibu menggunakan gadget, handphone, Android atau iPhone, saya sarankan Bapak Ibu untuk mendownload aplikasi Wayground. Ketik saja di Play Store, Bapak Ibu pengguna Android, ketik saja di Play Store itu Wayground. Nah, nanti aplikasi ini Bapak Ibu silahkan login. Nanti ada pilihan di bagian loginnya adalah apakah login menggunakan email biasa, email pribadi, atau menggunakan email Belajar ID. Atau bisa juga lanjutkan dengan sepertinya ini nomor handphone. Oke, jadi saya sarankan Bapak Ibu continue atau lanjut dengan akun Belajar ID seperti ini. Saya ulangi Bapak Ibu. Nah, biasanya kan kita, sorry, share screen.
Sebentar Bapak Ibu, ini banyak tertutup em, browsernya. Jadi untuk pilihan desktop yang saya buka ini tidak tersampaikan ke Bapak Ibu. Tidak bisa saya klik dan nampak sehingga ada terkendala. Saya untuk menjelaskan ke Bapak Ibu. Ini share screen, oke. Sudah, oke. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, kita pilih, kita ketik Wayground di browser Bapak Ibu. Wayground, lalu kita enter. Nah, kita pilih yang pertama sekali ini Wayground. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian atas sebelah kanan di sini ada login, ada pendaftaran, ini daftar atau ini enter code. Ini untuk eh, masuk ke kuis yang di-share oleh guru atau teman kita. Atau kalau kita berperan sebagai siswa, kita masukkan kode lewat sini aja. Seperti itu. Jadi, nah kita sebagai guru apa yang harus dilakukan? Kita pilih yang login ini. Karena kita ingin memaksimalkan akun belajar ID yang kita miliki. Klik lanjut dengan akun belajar ID yang paling bawah ini Bapak Ibu. Kita pilih, lalu kita login. Kebetulan Bapak Ibu, saya memiliki dua akun belajar ID. Ada yang di akun belajar ID waktu sebelum saya mutasi ke SD. Yang ini ada akun belajar ID yang setelah saya mutasi ke SD. Saya akan gunakan akun belajar ID yang ini. Lalu kita masukkan password kita Bapak Ibu. Klik lanjut atau continue ini bahasa Inggris nih. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kita pilih yang akun tetap, yang akun belajar ID seperti ini. Jadi kalau misalnya dia minta login lagi Bapak Ibu untuk di browser Bapak Ibu tetap login menggunakan akun belajar ID. Nah, setelah masuk seperti ini Bapak Ibu, nah, maka kita dihadapkan pada tampilan awal seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti apakah kita mau buat kuis di sini penilaian atau kita ingin mencari penilaian presentasi atau video yang sudah dibuat oleh rekan guru yang lain di sini atau kita ingin mengunggah modul yang kita miliki di sini juga bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah berhasil untuk login ke akun belajar ID-nya. Saya rasa cukup demikian untuk paparan materi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, dipersilakan. Kita ada waktu untuk sekitar lebih kurang 10 menit untuk diskusi Bapak Ibu. Silakan Bu Santri. Apakah bisa soal disetting waktu pengerjaannya? Maksudnya hanya 120 menit saja untuk mode kertas. Apakah gurunya untuk scan jawaban siswa perlu install dulu ya di HP kita? Untuk apakah bisa soal itu disetting waktu pengerjaannya? Ya, untuk fitur ini Bapak Ibu, saya belum pernah mencobanya untuk setting waktu pengerjaannya Bapak Ibu. Karena, oh ya, baru ingat. Jadi Bapak Ibu, setting waktu pengerjaan satu soal itu bisa kita atur. 30 menit, 1 menit, 5 menit, bisa diatur Bapak Ibu. Untuk pengerjaan soal yang ditayangkan secara langsung. Seperti tadi. Kemudian untuk yang mode kertas, apakah gurunya scan jawaban perlu install dulu ya di HP kita? Iya Bapak Ibu, jadi kita harus install Wayground di HP kita terlebih dahulu. Cukup di HP kita saja install.
Kemudian login menggunakan akun Wayground kita tadi. Nah, jadi nanti melalui HP kita akan scan. Di sini ada pilihan nanti moda kertas, mode paper. Ya, moda kertas. Sehingga nanti langsung bisa kita scan jawaban dari anak-anak. Akun yang sama, Bu. Betul, akun yang sama. Akun yang sama. Jadi akun yang pertama itu kan kita tayangkan soal menggunakan InFocus melalui desktop kita atau laptop kita. Kan soal muncul tuh. Nah, setelah soal muncul, anak-anak kan melihat soal kita. Nah, guru melalui HP-nya dengan akun yang sama akan login. Akan login untuk mengerjakan guru login untuk men-scan jawaban anak-anak menggunakan HP. Jadi di-scan menggunakan HP. Nanti akan tersambung otomatis. Apakah hasil pengerjaan anak bisa dikirim ke WA orang tua, mengingat orang tua tidaknya dengan email? Apakah hasil pengerjaan anak bisa dikirim ke WA orang tua? Ke WA saja, ya? Oke. Fitur WA saat ini saya nampak belum ada. Yang ada masih email, Bu. Jadi WA belum ada. Mungkin ini Bapak Ibu kalau seandainya kita mau maunya fitur WA. Kalau bisa WA karena ini lebih cepat biasanya masuk, lebih cepat diperhatikan orang tua misalnya. Mungkin ini bisa jadi masukan untuk Wayground Indonesia. Kita akan sampaikan Bapak Ibu di Wayground Indonesia menggunakan fitur WA. Berarti tambah lagi satu, selain email bisa menggunakan WA. Oh ya, Pak Andika yang bertanya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri pada malam hari ini sesi pertama kita. Bu Santri, apakah monitor? Iya, hadir Pak. Oke, silakan Bu Santri. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat, apakah ada yang masih mau ditanyakan mengenai materi kita yang pertama? Kayaknya udah paham nih Pak Endi. Gimana Paham. Pak Endi? Langsung kita ke Oke, kalau seandainya Bapak Ibu sudah em, cukup, tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu untuk bertanya nanti di WA Group. Kita tetap akan lanjutkan diskusinya Bapak Ibu, boleh silakan. Nah, untuk absensi Bapak Ibu kita tidak ada absensi. Nanti di bagian terakhir ada namanya klaim sertifikat, tapi di hari terakhir. Klaim sertifikat itu Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu punya dokumentasi di sedang mengikuti pelatihan ini Bapak Ibu, karena nanti diminta upload dokumentasi tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa ada dokumentasinya. Boleh sambil selfie untuk ketika Bapak Ibu sedang belajar menggunakan Zoom sekarang, atau cukup di screenshot yang akan saya share lagi nanti juga boleh, silakan. Nampaknya Bu Santri kalau memang tidak ada lagi, sepertinya ada beberapa yang baru bergabung mungkin yang belum mengambil screenshot, mungkin dipersilakan untuk mengambil dokumentasi secara mandiri. Kalau tidak ada lagi, silakan Bu Santri untuk di closing. Sama-sama Pak Sunara, terima kasih telah membersamai pada malam hari ini. Dan pertanyaannya juga. Mudah-mudahan di lain malam besok kita ini lagi lebih panas lagi. Bisa lebih semangat lagi. Karena jujur, jujur Pak, Bapak Ibu semua, ini baru sampai dari Pulau Seluan, nyebrang 2 jam tadi dengan cuaca ekstrim, Insya Allah. Karena jadi ya lumayan, saya agak ada masalah sekarang ini dengan laptop. Tapi tidak mengurangi semangat saya Bapak Ibu untuk bersama Bapak Ibu semua. Silakan Bu Santri. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Endi atas semangatnya yang luar biasa. Walaupun agak mual-mual sedikit, nggak mempengaruhi ya. Jadi
kegiatan kita malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan sepertinya peserta kita pun tidak kalah antusiasnya. Ini Alhamdulillah, terlihat dari betul. kemudian masih banyak juga yang bertahan di room kegiatan kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak Guru hebat semuanya, demikian dulu pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah jumpa lagi kita pada malam besok di room yang sama ya Pak Endi? Masih Betul, link yang di room sama? yang sama, link yang sama. Yang sama, jam Jadi yang sama, jam 10 insya Allah jam nanti kita mulai. jam kita percepat Bu Santri jam 7, nanti selesainya 20.30. Oke, berarti nanti lebih cepat soalnya malam 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 minggu minggu. ya. Kan ya. Jadi mungkin Bu Zina nanti bisa 8.30 malam kan? Bisa untuk bersama keluarga. Luar biasa sekali. Mungkin itu aja. Ya, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas kehadirannya kepada narasumber, kepada Bapak Ibu peserta. Demikian dulu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang tampil di desktop saya ini, Pak Ipenianto, Pak Sunara, Ibu Juni Tania, Pak Andika, Bu Ujinah, ini masih ada tampil di depan saya ini. Alhamdulillah, Pak Nasria juga masih membersamai kita pada malam hari ini. Bapak Ibu semua, saya izin off ya. Akhiri semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.